Kalau kuasanya Yusuf Mansur datang, kuasanya BMT tidak datang. Kalau kuasanya BMT datang, kuasanya Yusuf Mansur tidak datang. Selalu bergantian begitu. Sehingga mereka sebenarnya ingin mengakali kami, ingin membodohi kami, agar kami selaku penggugat itu tidak meneruskan gugatan. Karena kan di gugatan ini ketika mereka tidak datang harus dipanggil melalui koran, kami harus tambah skum. Kemudian kalau nanti mereka tidak datang dipanggil press market begitu. Oleh karena adanya surat dari Menteri Koperasi dan UKM ini, maka saya melakukan perubahan mengenai alamatnya BMT Darussalam ini, yang awalnya sesuai dengan akte pendirian beralamat di Jalan Boulevard nomor 1 Kota Wisata Cibubur, kemudian di terakhir beralamat di Press Market, kemudian saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di mana. Sehingga saya minta juga dilakukan panggilan melalui koran begitu, atau panggilan. Ya, Assalamualaikum Pak Zaini, Pak Sodar, dan Pak Arif, Beris. Hari ini tanggal 1 Februari 2024, yang mana merupakan agenda sidang perkara Sepen Batubara, Pak ya? Iya. Agenda sebelumnya merupakan panggilan koran untuk tergugat Adi Yamsah dan juga PT Adi Perkasa. Betul ya. Hari ini bagaimana perkembangan sidang terbaru, Pak? Ya, jadi tergugat 3 Adiansah, kemudian tergugat 5 PT Adi Partner Perkasa itu walaupun sudah dipanggil melalui panggilan umum lewat koran, tetap pada hari ini tidak datang juga, Mas, begitu. Iya. 2 kali panggilan. 2 kali panggilan. Karena 2 kali panggilan sudah melalui panggilan umum melalui koran, maka kalau mereka tidak datang di sidang-sidang berikutnya, mereka dianggap telah tidak mempergunakan hak-haknya begitu, Mas. Ya. Untuk pihak BMT sendiri sampai saat ini belum menunjukkan batang hitungnya, Pak ya? Iya. Untuk BMT Darussalam pada hari ini saya itu melakukan perbaikan mengenai alamatnya BMT. Kenapa saya melakukan perbaikan alamatnya BMT? Karena saya telah mendapat surat dari Menteri Koperasi dan UKM RI. Surat itu tertanggal 18 Januari 2024. Di sana lengkap, mereka mengatakan bahwa alamat BMT sesuai dengan pendirian itu berada di Boulevard Kota Wisata Cibubur nomor 1, begitu. Sesuai apa yang kami ketahui dan biasa diketahui oleh umum, alamat BMT itu kan berada di Press Market. Gugatan saya dulu itu menyatakan gugatan itu saya alamatkan ke Press Market begitu. Oleh karena adanya surat dari Menteri Koperasi dan UKM ini, maka saya melakukan perubahan mengenai alamatnya BMT Darussalam ini, yang awalnya sesuai dengan akte pendirian beralamat di Jalan Boulevard nomor 1 Kota Wisata Cibubur, kemudian di terakhir beralamat di Press Market, kemudian saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di mana. Sehingga saya minta juga dilakukan panggilan melalui koran begitu, atau panggilan umum begitu, Mas Haji. Ya. Jadi nama BMT yang perkara di akta itu bukan di terletak atau terletak di rumah tertentu, Pak ya? Bukan, akte pendirian ya, sesuai dengan anggaran dasar pendirian mereka. Itu berbeda dengan kantor yang biasanya ditempatin itu gitu. Nah, alamat tersebut kan yang digunakan dalam proses sidang perkara Pak Zaini di Jakarta Selatan. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, kalau yang di Jakarta Selatan itu memang saya alamatkan ke sana, dan BMT Darussalam itu kan datang mengutus kuasa hukumnya, mempergunakan haknya. Mempergunakan haknya. Itu. Jadi tidak masalah itu. Tidak masalah. Secara hukum sah. Dan panggilan relas, panggilan dari Jakarta Selatan nyampe,
lalu dia mengutus kuasanya untuk datang dalam persidangan itu begitu. Namun memang ada kejanggalan setelah saya mendapatkan surat dari Menteri Koperasi dan UKM itu, ternyata yang tanda tangan di dalam surat kuasa perkara di Jakarta Selatan itu berbeda dengan yang berada di anggaran dasar. Sehingga menurut hemat saya, karena yang tertera di Menteri Koperasi itu bukan yang tanda tangan dalam surat kuasa perkara 28 itu, sehingga saya berniat untuk melaporkan orang-orang yang bertanda tangan di dalam surat kuasa itu dengan tindak pidana martabat palsu begitu. Jelas mengunsur pidana penipuan ya? Ya, nanti kenanya pasal, kalau undang-undang KUHP yang lama itu kan 378 ya, berkaitan dengan martabat palsu itu gitu. Terkait rencana Pak Zaini melaporkan salah seorang pengurus atau ketua pihak tersebut Pak yang juga menggunakan jabatan palsu Pak. Ini apakah bisa dibocorkan Pak? Secepatnya Mas, secepatnya mungkin kalau nggak minggu pertama di bulan Februari ya minggu kedua itu sedang dokumennya seluruhnya berkaitan dengan yang berkaitan dengan tindak pidana itu sedang saya kumpulkan. Kebetulan kan itu jadinya suatu putusan pengadilan dari jawaban, kemudian duplik, kemudian surat dari surat kuasa, kemudian jawaban, kemudian duplik, kemudian alat bukti, kemudian sampai dengan kesimpulan dan putusan itu nanti saya kumpulkan bahwa itulah yang tindak pidana martabat palsu tadi begitu. Untuk tuduhan pasal yang dimaksud ini ancaman hukumannya berapa lama Pak? 4 tahun. Ya. Iya. Di pasal 378 itu bunyinya begini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Iya. 4 tahun ya? Iya. Oke, Pak Zaini, tapi Pak, apa yang Pak Zaini bisa sebutkan atau Pak Zaini baca Pak terkait dengan sikap BMT yang terkesan sengaja menghindari proses hukum atau sengaja membuat gugat Pak Zaini atau Bu Ines lelah nih Pak? Jadi begini, ini sudah biasa. Artinya dalam perkara saya juga itu dalam perkara saya yang di Jakarta Selatan itu kan mereka selalu bergantian. Kalau kuasanya Yusuf Mansur datang, kuasanya BMT tidak datang. Kalau kuasanya BMT datang, kuasanya Yusuf Mansur tidak datang. Selalu bergantian begitu. Sehingga mereka sebenarnya ingin mengakali kami, ingin membodohi kami, agar kami selaku penggugat itu tidak meneruskan gugatan. Karena kan di gugatan ini ketika mereka tidak datang harus dipanggil melalui koran, kami harus tambah skum. Kemudian kalau nanti mereka tidak datang dipanggil lagi kan kami harus tambah skum. Tapi itu bagi kami recehan lah gitu ya. Tetap akan kami layani dan proses hukum ini tetap akan berjalan, tidak akan surut ya kan. Sekali layar berkembang tetap kita berlayar Mas begitu. Pak Zaini dan Bu Elis, Pak Arif, Pak Dairo telah berjuang tetap semangat Pak ya? Iya. Berarti koperasi BMT yang katanya menjunjung tinggi nilai syariah ya, menamakan atas nama syariah ini jauh dari kata syariah Pak ya? Jauh. Sama sekali tidak ada syariahnya. Kalau ada syariahnya ketika mereka telah menerima investasi atau modal yang disetorkan oleh orang lain atau simpanan, tentu mereka bertanggung jawab. Tapi kenyataannya kan di dalam perkara saya itu saya menyetorkan tahun 2009 itu 80 juta. Kemudian Pak Arif juga menyetorkan modalnya. Sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya. Ya, dan sekali lagi mungkin BMT hari ini tidak datang. Itu mungkin mereka menginginkan bahwa mereka ingin terkenal lagi, jadi kami umumkanlah lewat koran begitu Mas Haji. Iya. Biar agak terkenal gitu. Iya. Untuk agenda sidang selanjutnya tanggal berapa nih Pak? Agenda tanggal 29 Februari. Jadi tanggal 29 Februari itu nanti siapa yang tidak datang akan ditinggal karena dianggap telah tidak mempergunakan haknya begitu. Baik, jadi tetap ya. Tetap berjuang Pak ya. Mantap.